Shalom buat saudara, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Tuhan. Kita bisa beribadah di pagi hari ini, kita mau bersyukur bersama-sama. Kita mau bersyukur bersama-sama, kita mau menyatukan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang layak kita sembah, hanya Tuhan saja yang layak kita tinggikan, layak dipuji, disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Biarlah semua puji Tuhan alam semesta, semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Undang saudaraku bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi ya Tuhan. Sama-sama katakan haleluya, Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak, layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji
disembah, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar teguh. Katakan layak dipuji disembah. Haleluya Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan layak dipuji disembah. Dan selamanya Raja atas segala raja, namamu besar terus. Dia layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Benar Tuhan, Kau yang bertata dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Raja atas segala raja, namamu besar teguh. Dia layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja, Raja, namamu besar teguh. Hanya Kau Tuhan yang layak disembah, dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar teguh. Layak dipuji disembah. Mari kita angkat tangan kita. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja, Raja, namamu besar teguh. Namamu besar, besar teguh. Namamu besar, besar teguh. Dia. Mari sembahlah kita saat pagi hari ini. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kau Allah yang layak kami puji, Kau Allah yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami sembah-Mu Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu, Kau Allah yang hidup. Haleluya. Syukur Yesus, nikmati hadirat-Nya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yang senantiasa memelihara kami. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu.
Kami menyembah-Mu Yesus, Kau Allah yang layak dipuji. Haleluya, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan ya Tuhan. Syukur Tuhan atas segala raja. Nama-Mu besar dan mulia, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar dan mulia, layak dipuji disembah. Hanya Kau saja Tuhan yang kami sembah. Bertatalah dalam kehidupan kami Bapa, atas segala raja. Termulia nama-Mu besar, nama-Mu besar, besar. Yes Tuhan, nama-Mu besar Tuhan. Yesus, Kau layak dipuji. Yesus, Kau layak disembah. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah berbakti di pagi hari ini Bapa. Mari Tuhan berkati, urapi ibadah di pagi hari ini Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini Bapa ke tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita Bapak Saudara. Mari kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatnya betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
akan bersorak-sorai, akan bersorak. Sama-sama kita angkat tangan kita, katakan kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan. Silakan duduk Pak Saudara. Biarlah kita setiap hari bersyukur pada Tuhan. Dan kita bersyukur karena setiap hari kita boleh mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita pujikan dari awal. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Rasakan dan nikmati. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur,
dapat kita untuk bangkit berdiri. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, Allah hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Allah yang mengasihi kita untuk senantiasa, Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Setiap dalam kehidupan kita, Dia, Yesus selalu ada senantiasa dalam kehidupan kita. Tak terbatas kasih-Nya. Semusim berlalu, namun pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu, ya Tuhan, benar Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu Bapa. Kasih dan setiamu Benar Yesus, tak pernah layu di hidupku. lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita pujikan dari awal. Oh. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara, ya Tuhan, kasih dan setia-Mu Tuhan, dan setia-Mu tak pernah layu. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas, waktu kami serahkan pada Hamba Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Lebih luas dari samudra
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Pagi hari ini kami menghadap Allah yang tidak terbatas, Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang menebus kami. Oleh karena itu Tuhan, pantaslah kami bersyukur, pantaslah, layaklah kalau pagi hari ini kami berhimpun untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan, beribadah berbakti kepada Tuhan. Sebab siapakah kami ini Tuhan? Kami terlampau kecil, namun seringkali kami menjadi sombong dengan segala sesuatu yang kami miliki. Namun pagi hari ini kami merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mencari wajah-Nya Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah setiap nyanyian pujian yang kami naikkan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, berfirmanlah kepada kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahami isi hatinya Tuhan. Urapi hamba dalam segala kekurangan hamba, biarlah apapun yang hamba sampaikan berasal daripada Tuhan dalam kendali Roh Kudus, agar dapat memakai hidup kami untuk semakin hari semakin dipertobatkan, menjadi semakin serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk rekan-rekan pujian penyembahan. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, selamat pagi. Pagi semua, gimana kabarnya? Baik ya, sehat ya? Puji Tuhan. Di depan masih ada kursi. Mas Gilang, Mas Bayu, Mas Adi, di depan masih ada kursi, bisa digunakan, masih banyak tempat kosong. Pagi hari ini kita akan memasuki minggu yang ketiga terkait tema Tuhan yang tidak terbatas. Ya, 2 minggu sudah kita lewati. Minggu pertama sudah ada beberapa pemaparan, minggu kedua kita juga dibantu oleh Pak Pendeta Heri dan juga Mas Stefanus. Kita masuk lebih dalam dan baik Pak Heri maupun Mas Nunus dua-duanya mengatakan bahwa agak keprank gitu ya dengan judulnya gitu ya, bahwa judulnya Unlimited God itu jangan-jangan nanti kita mau dibawa untuk kita makin minta macam-macam sama Tuhan yang tidak terbatas begitu. Tetapi justru khotbahnya membawa kita untuk kita boleh semakin memiliki hati memberi. Sepertinya judulnya agak, kalau anak sekarang bilang clickbait gitu ya. Judulnya itu menarik untuk membuat orang itu pengen ngeklik gitu, pengen tahu ya. Nah pagi hari ini saya membawa Bapak Saudara untuk makin lebih dalam memahami ketidakterbatasan Tuhan dan bagaimana kita harus bisa bersikap dalamnya ya. Ini ayat emas kita baca bersama-sama, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ya. Alkitabnya boleh dibuka atau boleh baca di layar ya. 2 Korintus pasal 9 ayat 7-8, kita baca bersama-sama, 2-3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ya, ayatnya saja sudah langsung berbicara memberi, ya, memberi, ya. Walaupun di bawahnya Rasul Paulus sekali lagi juga menegaskan bahwa Allah sanggup melimpahkan, mencukupkan, bahkan memberi berkelebihan. Tetapi tema bulan ini sebenarnya mendorong kita untuk punya hati memberi, tapi tentunya dengan motivasi yang benar, dengan tujuan yang benar. Kita mau ingat dulu ya apa yang sudah saya sampaikan di minggu yang pertama. Ini karena masih menyambung begitu ya. Jadi Rasul Paulus menjelaskan hal memberi ini kepada jemaat Korintus yang Bapak Ibu Saudara baca ayat tadi. Rasul Paulus menjelaskan hal memberi kepada jemaat Korintus untuk mengingatkan mereka, yang pertama, iman itu harus dibuktikan dengan tindakan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ngakunya iman kepada Kristus, ngakunya Kristen, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan bahwa kita ini bertuhan,
Kalau kita punya Kristus, berarti iman kita itu mati. Artinya kalau bahasa Jawanya rakanggu gitu ya. Yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa janji mereka itu harus dituntaskan. Jadi Rasul Paulus itu ngelengke jemaat Korintus. Jadi kalau jemaat Korintus diberitahu, berilah. Bukan karena Rasul Paulus pengen diberi, tetapi mengingatkan, kemarin janjimu apa? Tahun lalu kamu berjanji untuk memberi tentang pelayanan, tapi kenapa berhenti? Diingatkan lagi, ayo beri, gitu ya. Dan yang ketiga mengingatkan jemaat Korintus bahwa harus ada keseimbangan di dalam tubuh Kristus. Yang lebih dalam hal materi berbagi materi, yang lebih dalam hal tenaga berbagi tenaga, yang lebih dalam hal waktu berbagi waktu, yang lebih dalam hal pikiran berbagi pikiran, ide, gagasan dan yang lain sebagainya. Ada keseimbangan. Ya, kalau semua dituntut harus memberi uang, tidak semuanya berlebih. Ya, masing-masing orang punya takarannya, punya kemampuannya masing-masing. Jadi ini bagaimana Rasul Paulus pada akhirnya mengingatkan jemaat Korintus untuk memberi karena 3 hal ini. Alasannya bukan karena Rasul Paulus tuh khotbah memberi supaya berlimpah lipat kali ganda, bukan, ada alasannya. Ini tujuannya ya. Nah, yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus bahkan itu dikatakan betul-betul bukan untuk kepentingannya Rasul Paulus, tapi untuk kepentingannya jemaat. Jadi kalau Rasul Paulus bilang beri, itu untuk kepentingan jemaat. Jadi kalau saya bilang Bapak Ibu mari kita memberi, itu untuk kepentingan Bapak Ibu, bukan untuk kepentingan saya. Ya. Ayatnya di mana? 2 Korintus 9 ayat 3 dan 4 itu katakan demikian. Saya buka dulu Bapak Ibu ya. Aku mengutus saudara-saudara itu. Siapa saudara-saudara itu? Bapak Ibu nanti kalau baca di ayat-ayat sebelumnya itu ada anak rohaninya Rasul Paulus namanya Titus. Titus, bukan tikus ya. Titus. Nah Titus diutus bersama dengan 2 orang temannya yang lain. Ada 3 orang diutus pergi ke Korintus. Aku mengutus Titus dan yang lain-lain itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia. Kemegahan apa? Jadi Rasul Paulus itu sudah terlanjur kebacut cerita sama jemaat-jemaat di tempat yang lain bahwa Korintus itu jempol. Sudah terlanjur ngomong. Tapi kok Korintus tiba-tiba malah melorot, menurun kualitasnya. Sehingga Rasul Paulus bilang, aku ngirim Titus ke tempatmu untuk mengingatkan kamu. Supaya kemegahan kami tentang kamu ini jangan sia-sia. Tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apa? Bila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, datang kemana? Datang ke Korintus. Jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia. Sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kamu. Perhatikan Bapak Ibu, Rasul Paulus itu sampai bilang halus banget. Supaya kalau nanti jemaat Makedonia itu ke Korintus, kami, padahal sebenarnya Rasul Paulus pengen ngomongnya apa? Pengen ngomongnya apa? Kamu. Nangkep maksud saya? Nangkep maksudnya Paulus? Paulus ngomong sama Korintus nih dalam suratnya. Aku mengutus Titus ke tempatmu supaya jangan sampai kemegahan kami nanti sia-sia. Saya udah terlanjur bilang ke jemaat-jemaat yang lain kalau Korintus itu begini. Tetapi kenapa sekarang jadi gini? Jadi Titus tak utus ke sana mengingatkan kamu tentang janjimu itu, janji melayani, janji memberi. Supaya hidup lagi pemberianmu, supaya hidup lagi semangatmu. Jadi nanti kalau jemaat-jemaat Makedonia itu datang ke Korintus, kami, padahal yang dimaksud bukan kami sebenarnya, apa? Kamu jangan malu. Tapi kalau ngomong kamu gitu kan kayaknya kok terlalu terbuka, terlalu tajam. Sehingga Rasul Paulus bilang supaya kita ini enggak malu.
Jadi sebenarnya tujuannya itu supaya jemaat Korintus itu ora kisinan Bapak Ibu. Kalau jemaat Makedonia datang ke Korintus, mereka mendapati, loh katanya Korintus itu lomo-lomo, lah kok ternyata Korintus kok cedil-cedil. Wah berarti yang diceritakan kemarin itu bohong. Wah berarti ternyata mereka ini gak benar beritanya. Gitu loh. Jadi Rasul Paulus mengirim Titus ke Korintus. Pergilah mendahului aku ke sana. Ingatkan Korintus agar dia memberi. Ingatkan jemaat-jemaat di Korintus agar punya hati memberi. Supaya nanti kalau Makedonia, jemaat-jemaat Makedonia datang ke sana. Orang-orang Korintus gak malu. Kenapa harus malu? Karena Korintus dan Makedonia itu Bapak Ibu itu bumi langit. Korintus sugih-sugih, Makedonia miskin-miskin. Korintus pintar-pintar, Makedonia sederhana-sederhana. Tapi Korintus tiba-tiba berubah menjadi pelit, sementara Makedonia malah kaya dalam memberi. Makedonia lomo, Makedonia memberi dengan luar biasa, padahal miskin. Bahkan dikatakan miskin dalam segala sesuatu. Tapi mereka mau memberi, mentalitas memberinya bagus. Sehingga Rasul Paulus ingatkan. Jadi kepentingan siapa sebenarnya? Kepentingan Paulus? Bukan. Kepentingan siapa? Korintus. Dan pada pagi hari ini, untuk kepentingan siapa? Kepentingan Bapak Ibu Saudara. Kalau nanti khotbah ini menerangkan sesuatu terkait memberi, bukan untuk kepentingan saya. Bukan lagi untuk kepentingan Tuhan. Tidak, tapi untuk kepentingan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Jadi sekarang kalau kita membaca ayat tadi, ayat 8 dan 9, saya bacakan ulang, maaf ayat 7 dan 8, saya bacakan ulang, Bapak Ibu coba cermati ya. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi itu bukan untuk justru menjadikan kita meminta banyak. Tapi ayat yang diterangkan selama bulan ini justru untuk memampukan kita memberi banyak. Saya ulang sekali lagi. Memahami Tuhan itu tidak terbatas. Bukan untuk menjadikan Bapak Ibu Saudara minta makin banyak. Oh kan Tuhan saya tidak terbatas. Tuhan kalau begitu tolong Tuhan. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Minta makin banyak. Bukan. Tapi ayat-ayat yang kita pelajari bulan ini memampukan kita untuk memberi lebih banyak. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak terbatas. Jangan takut memberi. Amin. Masih kayak gini rada lemes amin. Karena memberi. Coba kalau saya bilang, supaya kita makin diberkati, bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Bapak Ibu diangkat ke atas, menjadi orang-orang yang sukses berhasil. Amin. Mantap. Tapi kalau saya bilang, kita memahami ini bukan supaya kita meminta makin banyak, tapi memberi makin banyak. Amin. Penting segera selesai Om Daniel khotbahnya gitu kan. Karena jelas Rasul Paulus mengingatkan Korintus bukan untuk dia minta makin banyak. Wong Korintus sudah kaya-kaya, tapi supaya Korintus memberi lebih banyak. Jangan takut. Ya. Jadi kenapa kita penting untuk memahami ini? Sampai Rasul Paulus itu sampai rela-rela menulis surat di dalam keterbatasannya, di dalam keadaannya yang sulit. Sampai rela menulis surat kepada jemaat dan pagi hari ini untuk kita bisa pahami. Kenapa toh? Apa pentingnya memahami ini? Ada beberapa alasan yang dimukakan beliau untuk menjelaskan mengapa kita perlu memahami tentang sifat Allah yang tidak terbatas ini dan kaitannya dengan kerelaan memberi. Yang pertama, untuk memberikan ketenangan. Rasul Paulus nulis ini kepada jemaat Korintus supaya Korintus sing tenang. Dan pagi hari ini juga kepada kita agar kita menjadi tenang. Menjadi tenang membuat kita tidak khawatir. Ayatnya, perhatikan ayat 6 dan 8. Yang 7 saya lompati dulu.
2 Korintus 9 ayat 6 dan 8. Yang 7 saya lompati. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat yang ke-6 ini sering dipakai gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan untuk mengajak jemaatnya memberi makin banyak. Bapak Ibu Saudara memberi banyak, menuai banyak. Bapak Ibu Saudara memberi limpah-limpah akan menuai limpah-limpah. Bapak Ibu nabur sedikit, nuai sedikit. Itu hukum rohani katanya gitu. Siapa bilang? Itu namanya hukum alami. Kenapa saya katakan hukum alami? Loh, kalau hukum rohani berarti dialami mungkin gak kayak gitu. Tapi ini kan hukum alam toh. Bapak Ibu, sekarang kalau kita menabur atau menanam pisang, yang tumbuh apa? Pisang. Kalau kita nanam semangka, yang tumbuh semangka. Betul? Bukan sirih bukan ya. Buah semangka berdaun sirih. Kalau kita naburnya, nanamnya mangga, tumbuhnya ya mangga. Kalau kita nanam 1 hektar, tumbuhnya 1 hektar. Kalau kita cuma nanam sedikit, tumbuh sedikit, nanam banyak, tumbuh banyak. Hukum rohani atau prinsip dunia alami ini. Ini alami Bapak Ibu. Betul enggak? Loh, Rasul Paulus itu memakai ini untuk mengingatkan. Loh, orang dunia saja, ini semua mengakui loh. Ini namanya adalah hukum alam. Ayat 6 itu hukum alam. Kalau kita nabur banyak, nuainya ya banyak, itu hukum alam. Mas Gilang ini nandur singkongnya banyak, ya nuainya ya banyak, ya itu hukum alam. Di mana-mana begitu. Enggak perlu takut. Nah, sekarang kalau kita memberi banyak, pasti juga akan menuai banyak. Kenapa? Itu hukum alam. Enggak perlu takut. Orang dunia pun melakukan ini loh. Betul enggak? Bukan cuma orang Kristen, wong ini di mana-mana prinsipnya berlaku kok. Nandur pelem ya dukule pelem. Nandur kebaikan, nuainya juga kebaikan. Di mana-mana begitu. Sehingga ayat 6 ini prinsip alami, prinsip dunia yang jelas-jelas diakui semua orang. Apa yang kita tabur pasti kita tuai, nggak usah takut. Tapi ayat yang ke-8 itu janji Tuhan. Ayat 8 apa? Bahwa Tuhan sanggup, Tuhan bisa, Tuhan mampu. Itu sifatnya Tuhan. Untuk memberi kecukupan. Enggak salah ya ayatnya ya. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan. Kata kuncinya apa? Cukup. Memenuhi uang yang kita perlukan. Bapak Ibu butuhnya berapa? Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan berikan apa yang kita perlukan. Amin. Nah, harus amin. Bapak Ibu punya keperluan, saya punya keperluan, kita semua punya keperluan. Dan Tuhan akan mencukupkan itu. Tuhan mampu, ini janjinya Tuhan. Dua hal ini memberikan kita ketenangan loh. Bahwa kalau Bapak Ibu nabur, pasti juga akan nuai. Alaminya begitu. Nah tapi kan kita nggak mau cuman yang alami-alami aja. Kita mau yang rohani juga. Kita mau katanya dimensinya jangan cuma dimensi jasmani, tapi dimensi yang rohani. Terus gimana? Ya sudah, lakukan aja. Janjinya Tuhan bahwa Tuhan mampu mencukupkan, bahkan melimpahkan supaya kita bisa melakukan banyak pekerjaan baik. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya, ayat yang ke-10 bilang begini Bapak Ibu. Iya, yaitu Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ini ayat yang ke-10 bilang begini. Maksudnya apa? Gini, pemberian kita ketika kita mampu memberi sesungguhnya berasal dari kecukupan yang Allah berikan. Bukan malah pemberian kita sebagai sarana memancing Allah untuk mencukupkan kita. Coba dipikir, Bapak Ibu bisa memberi, dari mana uangnya? Dari Tuhan. Ketika kita memberi, sebenarnya Tuhan sudah cukup
mencukupkan kita sehingga kita dimampukan untuk memberi. Betul? Bukan, jangan dibalik. Kita memberi supaya kita ini berkecukupan. Tidak, kita sudah dicukupkan sama Tuhan dan kita didorong untuk memberi. Dialah yang menyediakan benih, dia juga yang memberikan panen. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa menabur, itu dari mana? Dari Tuhan. Kalau kita menuai, dari mana? Dari Tuhan. Jadi tidak perlu khawatir. Dia yang akan menyediakan supaya Bapak Ibu bisa menabur, dia juga yang akan menyediakan supaya Bapak Ibu bisa menuai. Gak usah khawatir. Ada dalam kendalinya Tuhan. Semua Tuhan yang berperkara. Itu bagi orang percaya. Kalau bagi orang yang gak percaya ya semua kembali pada dirinya sendiri. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah kita? Diri kita sendiri. Siapa yang bisa menolong diri kita? Diri kita sendiri. Ah, itu dunia. Dunia. Sekuat apa diri kita? Sehebat apa diri kita? Tidak. Tapi Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang lebih kuat dari kita. Amin. Saya sekali lagi, kalau kita dimampukan memberi, itu sebenarnya berasal dari kecukupan dari Allah. Allah mencukupkan sehingga kita bisa memberi. Jangan dibalik, saya mau memberi supaya semua kebutuhan saya dicukupkan sama Tuhan. Kebalik. Bapak Ibu lupa bahwa uang kita itu juga dari Tuhan. Berkat kita dari Tuhan. Dia yang membuka pintu, dia yang mengirim pelanggan, dia yang bikin ada pesanan-pesanan, order-order, PO-PO semua datangnya dari Tuhan. Pelanggan-pelanggan, konsumen-konsumen, klien-klien itu dari Tuhan. Untuk apa? Mencukupkan diri kita dan memampukan kita memberi. Amin. Rotok lemes ya. Khotbah memberi itu khotbah yang lemes ya Mas Heri ya. Coba khotbah meminta, melek. Butuh kakeh mas soal butuh ya. Enggak, kita mau belajar memberi. Yang kedua, kenapa ini penting? Yang pertama tadi memberi ketenangan. Katakan memberi ketenangan. Bapak Ibu butuh ketenangan? Butuh? Mas Yohanes butuh ketenangan? Yulisa butuh ketenangan? Atau butuh kepastian? Waduh. Kalau butuh kepastian nanti ngobrolnya beda ya. Yang kedua, mengajarkan kerelaan. Katakan mengajarkan kerelaan. Mengajar kerelaan. Orang-orang Kristen itu sebenarnya paham loh tentang memberi. Cuman kadang-kadang tidak rela. Ya. Nah, mengajar kerelaan menjadikan kita tidak egois. Ayatnya 2 Korintus 9 ayat 7. Saya baca yang terjemahan baru dulu. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, yang firman Allah yang hidup katakan lebih enak lagi, lebih terang, lebih gamblang. Setiap orang harus mengambil keputusan sendiri mengenai jumlah yang akan diberikannya. Jangan dengan bersungut-sungut atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, kemarin minggu yang pertama saya janji, minggu ketiga saya akan share mengenai terus kalau memberi harus bagaimana. Anjurannya Rasul Paulus, anjurannya Alkitab tentang memberi bagaimana. Ini dia. Dari ayat yang ke-7 ini kita bisa belajar setidaknya 3. Yang pertama, kalau memberi harus dengan hikmat. Apa aja yang harus kita putuskan dengan hikmat ini? Kecil-kecil ya. Masih bisa dibaca? Wah, terima kasih Pak Andreas ya. Wah, saya zoom ya. Putuskan dengan bijaksana mengenai sayanya. Saya dulu nih. Kalau memberi sudah beri aja, nggak usah dipikir-pikir. Oh jangan. Tetap harus dipikir Bapak Ibu. Kalau katanya Mas Heri kemarin saya senang kata-katanya. Memberi itu harus los, tapi jangan dol. Kalau los sama dol beneran. Memberi harus los, tapi jangan dol. Ya, harus dengan hikmat. Putuskan dengan bijaksana mengenai sayanya. Apa sayanya? Bapak Ibu Saudara punya tanggung jawab. Punya apa namanya? Kewajiban. Cicilan rumah, cicilan motor, cicilan BRI, cicilan BNI, BCA, apapun itu. Nah itu harus dipenuhi dulu. Uang sekolah anak-anak dan semua itu harus dipenuhi dulu. Sayanya itu harus dipikir. Jangan terus, wes pokoknya firman Tuhan kemarin ajar memberi, wes pokoknya berapapun beri. Oh ya, tidak. Bapak Ibu Saudara punya kewajiban. Yang kedua mengenai penerimanya. Juga harus dipikir penerimanya.
jangan memberi tidak memikirkan penerimanya. Karena banyak orang itu memanfaatkan orang yang suka memberi. Saya ulang sekali lagi. Banyak orang memanfaatkan orang yang suka memberi. Wah, Mas Dani ki lomo. Nah, coba aku tak main ke tempatnya Mas Dani. Ujuk-ujuk datang ke tempat Mas Dani jualan. Terus ngobrol panjang lebar, tiba-tiba ngomong, Mas, aku jane ono perlu. Wah, itu ya. Jadi banyak orang berusaha memanfaatkan, oh karena Mas Dani ini senang memberi gitu ya. Akhirnya coba dipepet. Barangkali, tahu ya barangkali ya, batu, pasir, barang-barang yang dikali. Barangkali Mas Dani mau memberi. Hati-hati, pikirkan juga penerimanya. Apakah penerimanya ini benar-benar membutuhkan atau karena memang golek-golek. Pikirkan. Lalu pikirkan juga takarannya. Jangan terus karena khotbahnya memberi banyak langsung sok kabeh gitu ya, jangan. Pikirkan takarannya. Oh, kepada si A dia memang butuh, ya saya bisa memberi sekian-sekian. Beri dengan hikmat, dengan bijaksana. Lalu caranya, Tuhan Yesus bilang kalau memberi sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan mengetahui. Itu perihal sedekah. Ya. Artinya jangankan kok orang lain mengetahui, tangan kita sendiri jangan sampai tahu, maksudnya gitu loh. Jadi kalau memberi itu ya caranya. Jangan terus malah diupload di medsos kayak kemarin Mas Heri gitu ya. Memberi, ketahui tangan tok ning ono tatone Heri gitu. Nah itu podo ae gitu kan. Jangan, caranya gimana? Ya caranya juga harus dengan cara yang bijak. Jangan sampai orang tahu karena kita mau kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Lalu pikirkan juga mengenai dampaknya. Kalau saya memberi ini, apakah membuat dia menjadi malas atau menolong dia dalam kesusahannya atau apa? Pikirkan dampaknya. Banyak yang harus dipikir ya banyak karena dengan hikmat. Memakai hikmat. Rasul Paulus menggunakan hikmat. Boleh buka ayatnya Pak Andreas? Sebelumnya tadi. Dari mana kok saya bisa katakan hikmat? Setiap orang harus mengambil keputusan sendiri mengenai jumlah yang akan diberikan. Harus mengambil keputusan. Pikirkan baik-baik keputusan yang Bapak Ibu Saudara ambil dalam hal memberi. Harus dengan hikmat. Berikutnya, dengan rela. Jangan dengan sungut-sungut katakan tadi ya. Nah rela ini berbicara mengenai sikap hati. Jangan terpaksa. Aku jane mau orang meh ngei ya, itu kan terpaksa. Jangan bersungut-sungut. Oh, jaluk wae. Memberi ya memberi, udah nggak usah bersungut-sungut. Wah, jelai ya, itu kan bersungut-sungut. Jangan mengungkit-ngungkit. Oh, nek ora tak kei ya sembuh kae. Oh, nek dudu aku sing nulungi lak wis bablas. Mengungkit-ungkit. Oh, aku datang lagi lho, kok ora kelingan lah, terus mengungkit-ungkit. Nek dudu aku sing nulungi kowe dadi apa? Ah itu mengungkit-ungkit. Jangan menyesali pemberian. Wah, ngerti ora tak kei. Sudah. Kalau Bapak sudah memberi, sudah beri. Hasilnya mau kayak apa, sudah terlanjur, ternyata kok ya kayak gitu, sudah jangan disesali. Wes loss gitu ya. Dan jangan menuntut balas. Dengus tak kei musuh aku rambut kei gitu ya. Ndak ingin tak tulungi musuh aku rambut tulungi. Kemarin aja tak kasih, kenapa sekarang kamu nggak mau ngasih saya? Gitu. Saya kita kayak ini, sok ben eling-eling loh ya. Nah itu kan namanya menuntut balas. Nah memberi dengan rela itu bicara sikap hati. Jadi ketika kita sudah memberi, sudah. Jangan pikirkan kembali. Hanya memberi, tak harap. Wah, lagu apa itu? Rumah sakit. Humor bapak-bapak. Yang tahu cuma orang Solo, kasih ibu itu rumah sakit soalnya kan. Yang ketiga, dengan sukacita. Memberi itu yang pertama dengan hikmat, yang kedua dengan rela, yang ketiga harus dengan sukacita. Kenapa sukacita? Nah sukacita dalam memberi itu saya renungkan. Yang pertama, karena dengan memberi kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu ketika memberi, yang senang bukan cuma yang nerima, yang senang Tuhan. Berarti benar-benar anak Allah kita.
Bapak kita maha memberi, bapak kita murah hati, anaknya pun murah hati. Berarti benar, oh iki anakku tenan. Gitu. Ya, Allah senang kalau kita memberi. Yang kedua, kenapa kita bersuka cita? Karena dengan memberi kita mewujudkan kasih Allah. Kita menerima kasih Allah, kita mengalami kasih Allah. Tapi kan orang lain juga pengen menerima kasih Allah. Orang lain juga perlu menerima kasih Allah. Gimana caranya? Kita mewujudkan kasih Allah. Kita hadir memberi bagi mereka. Sukacita kenapa? Karena kita menyalurkan berkat Allah. Seperti yang kemarin saya bagikan bahwa ada yang namanya berkat mampir. Diberikan kepada kita tetapi ternyata bukan untuk kita. Diberikan kepada kita tetapi ternyata untuk orang. Kenapa? Ya karena kita dipakai Tuhan. Bersyukur kalau kita dipakai Tuhan begitu. Dan kita sukacita karena kita memasyurkan nama Allah. Makanya gak heran ada kata-kata kayak gini. Biasanya wong Kristen kuwi lomo. Biasanya gitu. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kenapa orang-orang Kristen tuh wah kalau memberi nyoh gitu kan. Harusnya. Tapi kadang-kadang ya ngkose gitu ya. Dibuka semua Pak Andreas supaya bisa lihat tiga-tiganya. Ya Bapak Ibu, anjuran Rasul Paulus dalam memberi yang pertama harus dengan hikmat. Gimana caranya kita bisa punya hikmat? Baca Alkitab ya. Supaya kita bisa punya hikmat. Lalu harus dengan rela, jangan hatinya ngresolo sungut-sungut. Dan harus dengan sukacita, kenapa? Karena menyenangkan hati Allah, mewujudkan kasih Allah, menyalurkan berkat Allah, dan memasyurkan nama Allah. Nah, 3 hal ini diingat-ingat. Ketika kita memberi, gak asal memberi, tapi dengan hikmat, dengan rela, dan dengan sukacita. Nah sekarang, coba renungkan kata-kata ini. Renungkan kata-kata ini. Saya mau bawa Bapak Ibu Saudara, supaya cara berpikirnya, jangan selalu mengenai tuwayan. Tapi cara berpikir kita adalah cara berpikir benih. Coba baca pelan-pelan, pahami, renungkan kata-kata ini. Jika kita memiliki apa yang tidak kita butuhkan, itu bukan tuayan. Sesungguhnya itu adalah benih yang Allah sediakan bagi yang membutuhkan. Bapak Ibu, kalau punya sesuatu yang tidak diperlukan, kalau kita ngomongin uang, mungkin punjul terus ya, gitu kan. Bulan lalu rung entek, bulan ini wis teko meneh. Itu Mas Gilang gitu. Wah, dina iki rung entek wis teko meneh. Bingung sing ngecake. Wah, itu kan. Itu bukan buat Mas Gilang. Itu buat orang yang membutuhkan. Amin ya, Lang. Nah, gitu loh. Bener enggak yuk? Mas Yunat ya gitu. Bulan kemarin belum habis, udah datang lagi gitu kan. Wah, bengkel rano sepine gitu kan. Berarti bukan untuk saya, bukan untuk kita, karena kita nggak perlu. Ingat, Tuhan memberi yang kita perlukan. Nah kalau kita nggak perlu, berarti bukan untuk kita. Jangan-jangan itu bukan tuayan, jangan diaku-aku. Saya punya cerita lucu nih, semoga masih lucu. Ini berdasarkan kisah nyata. Saya punya teman dulu di gereja, teman gereja yang lama. Beledah ini gara-gara perut saya makin membesar ya. Nah, ada ramping. Bu Kristiani itu paling ngiling ke saya. Om Daniel sekarang gemuk banget. Dulu Om Daniel gak segemuk itu. Dulu belum nikah, Bu. Saya punya teman dulu, itu memang koordinator sekolah minggu. Tugasnya handle sekolah minggu, termasuk ngurusi persembahan sekolah minggu. Nah, dia mengumpulkan persembahan-persembahan sekolah minggu dari cabang-cabang. Dikumpulkan dalam satu kresek. Lalu karena beliau lagi repot dalam pelayanan, kresek isi uang ini dititipkanlah kepada pekerja gereja yang kamarnya di samping gereja tempat kami, masih dalam kompleks gereja. Namanya John. Mas John, titip ya. Oh, siap, karena orang Batak. Siap. Boleh gitu kan. Masuklah. Ya. Yang menitipkan ini lupa kalau dia menitipkan, yang dititipkan lupa kalau dia dititipkan. Dua-duanya pelupa. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian yang namanya Bang John ini, pengerja gereja, berdoa untuk kebutuhan kuliahnya. Tuhan, ini bagaimana Tuhan, begini. Lalu begitu amin,
kresek apa itu? Saya tidak merasa ingat ada kresek ini gitu kan. Lalu dibukalah isinya, luar uang. Wah, Tuhan luar biasa. Tuhan menjawab doa saya butuh, Tuhan langsung kirim ada kresek, tidak tahu punya siapa ini. Ini pasti jawaban doa, dipakailah untuk bayar. Nah teman saya koordinator sekolah minggu ingat, dan ingat aku tak ingat, oh ini kono gitu kan. Bang John, titipanku kemarin mana ya? Wah astaga mas, itu titipannya mas oh ya. Saya pakai untuk kuliah mas, saya pikir itu jawaban doa. Nah, sekarang kita kira-kira dia nggak nabur tapi main nuai ya kayak gitu tuh. Tapi kita nggak tahu ya caranya Tuhan ya, apakah itu emang dipakai, akhirnya emang ditukar sih. Memang ditukar, karena kan itu uang pekerjaan Tuhan, itu uang pelayanan. Bapak Ibu jangan gitu ya. Jadi kalau ada yang kira-kira itu bukan milik kita, itu bukan yang kita perlukan, jangan anggap itu tuaian. Jangan-jangan itu adalah benih. Nah, sekarang cara pikir kita itu jangan selalu mikir tuaian, tapi mikir dulu benih. Oh nggak nuai kok minta, nggak nabur kok minta nuai. Ya, saya dapat kalimat ini sebenarnya bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus, ya. Tapi angel melafalkannya. Intinya gini, kalau itu bukan need, itu bukan yang kita perlukan, berarti itu seed, benih, SEED. Ya, dalam bahasa Inggris lebih bagus lagi. Kalau yang kita pegang itu sebenarnya nggak kita perlukan, bukan need kita, berarti itu seed dari Tuhan. Itu benih yang harus disalurkan untuk kebutuhan orang lain. Nah bisa nggak kita berpikir begitu Bapak Ibu? Bisa enggak? Yang pertama tadi supaya kita punya ketenangan. Yang kedua supaya kita punya kerelaan. Wong bukan punya kita kok, kan itu punyanya Tuhan. Kenapa kita nggak mau rela? Ya. Yang ketiga, cepet kok ini. Ya, menyingkapkan kebenaran supaya kita nggak jadi munafik. 3 ya, yang pertama untuk memberikan ketenangan supaya kita nggak khawatir. Yang kedua supaya mengajarkan kita kerelaan supaya kita tidak egois. Dan yang ketiga untuk menyingkapkan kebenaran supaya kita nggak munafik. Kenapa? Gini, kekristenan itu kan berbicara serupa Kristus. Amin. Namanya Kristen. Kristen itu seperti Kristus artinya. Kristus kecil lah gitu orang-orang bilang. Ya, nama Kristen pertama kali muncul di Antioquia. Ketika Rasul Paulus dan Barnabas melayani di sana, orang-orang Kristen bertambah banyak dan Kristen mereka itu tenanan. Nah, orang-orang dulu menyebut Kristen itu bukan dengan sebutan Kristen, tapi dengan sebutan jalan Tuhan. Jalan Tuhan, kayak sekte gitu. Karena orang-orang ini ngumpul jadi kayak Yahudi, tapi bukan Yahudi. Ini bukan agama Yudaisme, bukan. Mirip Yudaisme tapi itu Yudaisme. Apa ya iki? Oh itu sekte jalan Tuhan. Lalu di Antioquia, karena loh kok iki orang banyak ini kok kayak Kristus ya, kayak Yesus ya. Mereka itu kok ya mengasihi, memberi, menyembuhkan orang. Wow disebut Kristen aja. Artinya seperti Kristus, pengikut-pengikut Kristus itu Kristen. Nah Kristen itu berbicara serupa Kristus. Nah jika Kristus penuh kasih, mengapa pengikutnya tidak? Jika Kristus murah hati, mengapa pengikutnya tidak? Jika Kristus rela berkorban, mengapa pengikutnya tidak? Nah kalau kita tidak, ini kan bukan korupsi ya, katakan tidak, bukan. Ini mengenai serupa Kristus, kita harus serupa Kristus. Nah kalau Kristus penuh kasih, pengikutnya penuh kasih. Kalau Kristus murah hati, pengikutnya murah hati. Kalau Kristus rela berkorban, pengikutnya harus rela berkorban. Kalau tidak, berarti yang mengaku Kristen tapi tidak menyerupai Kristus, sesungguhnya bukan Kristen. Orang-orang ini hanya berlagak jadi Kristen. Nah, satu ruangan ini, Kristen, amin. Berarti harus murah hati. Berarti harus mau memberi. Karena kalau kita tidak mau memberi, kita tidak murah hati, kita tidak penuh kasih, Bapak Ibu Saudara cuman berlagak jadi Kristen. Etro-etroe jadi Kristen. Namanya dolanan. Anak kecil itu loh.
ya. Jadi polisi-polisinan, gitu kan, ngejar maling, pura-pura. Apakah dia polisi beneran? Oh enggak, pura-pura jadi polisi. Nah, apakah kita Kristen beneran? Kalau Kristen beneran, harus serupa Kristus. Nah, jadi seperti Yesus itu tidak mudah. Standarnya tinggi sekali. Murah hati, rela berkorban, rajin menabung. Dasar Dharma Pramuka nanti ya. Standarnya tinggi. Susah? Enggak. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Sekali lagi, Bapak Ibu kalau ngaku Kristen, tapi tidak serupa Kristus, kita bukan Kristen. Kita cuma berlagak jadi Kristen. Pikir baik-baik. Ayat 2 Korintus 8 ayat 3 sampai 5, saya mau bacakan ya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Rasul Paulus bersaksi mengenai Makedonia, bukan mengenai Korintus. Rasul Paulus menulis ini untuk jemaat Korintus, tapi bersaksi tentang jemaat Makedonia. Perhatikan, aku bersaksi bahwa jemaat Makedonia telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Perhatikan, jemaat Makedonia telah melakukan pelayanan kasih, memberi, berbagi dengan demikian baik. Yang pertama, mereka memberi menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan. Hati memberinya luar biasa. Level memberinya melampaui kemampuan. Saya jadi ingat ketika Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang sedang memberikan persembahan di bait Allah. Alkitab mencatat Yesus memberikan orang-orang kaya itu memberi dalam bait Allah. Kemudian ada seorang janda yang memberikan 2 peser. 2 peser. Apa kata Tuhan kepada murid-muridnya? Janda ini memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya itu. Kenapa? Kalau orang-orang kaya itu memberi dari sisanya, dari kelebihan mereka. Sementara janda ini memberi seluruh yang dia punya. Bapak Ibu kalau kita cuma asal baca itu, kita mungkin, wah berarti janda ini tidak memikirkan dirinya sendiri. Nah seluruhnya dia berikan, tidak demikian. Saya terangkan sedikit, karena Tuhan ingatkan ya, saya lompat sedikit dulu mengenai janda ini. Janda ini memberi semua yang dia miliki, kenapa? Karena begini, pada masa itu, orang-orang Yahudi itu sudah ngeset punya aturan, bahwa janda-janda itu dipelihara dari apa yang ada dalam bait Allah. Di bait Allah itu sudah diatur bagiannya janda-janda. Nah dia termasuk gak berarti? Termasuk. Artinya hidupnya sudah dijamin lewat pemberian yang dikelola bait Allah. Sekarang dia punya sisa berapa? 2 peser. Dia gak mikirin dirinya sendiri. Di hidupnya sudah dijamin dari pemberian bait Allah. Dia punya 2 peser diserahkan. Untuk apa? Ada janda-janda lain yang juga membutuhkan 2 peser ini. Itu maksudnya. Janda ini memberi semua yang dia punya. Hidupnya sudah dijamin kok dalam pemberian bait Allah. Jemaat Makedonia, mereka pun memberi lebih dari kemampuan mereka. Kemudian mereka mendesak, memaksa. Rasul Paulus kan bilang gini, gak usahlah, kamu sendiri juga butuh. Enggak, jangan om. Mungkin ya, memanggil gembala mereka kan Paulus, jangan om, jangan cuman jemaat-jemaat lain diberkati, jangan cuma Rasul Om Paulus yang diberkati, kami juga pengen diberkati, walaupun kami miskin, tapi kami pengen memberi untuk pekerjaan Tuhan, tolong terima, makso. Wah andai kata gereja Tuhan itu semua makso kayak gini, enggak ada tuh gereja Tuhan ceritanya itu kekurangan, pelayanan penjangkauan kekurangan, enggak ada. Misi-misi mereka akan banyak, pertolongan, dana-dana yang dicurahkan, diberikan. Orang-orang Makedonia, mereka mendesak, memaksa supaya mereka bisa memberi. Dan bahkan mereka memberi pertama-tama bagi Allah, kemudian juga untuk sesama. Jadi, buktikan iman kita, yang ketiga tadi kan menyingkapkan kebenaran, supaya kita nggak jadi orang-orang Kristen yang munafik, Bapak Ibu ya.
Jadi kalau kita ngaku Kristen, mari kita memberi untuk Tuhan dan pelayanan. Kalau kita ngaku Kristen, kita beri untuk keluarga, untuk sanak saudara. Kalau kita ngaku Kristen, beri untuk saudara seiman. Kalau kita ngaku Kristen, beri untuk siapapun yang memerlukan, beri. Tapi utamakan Tuhan. Kembalikan untuk Tuhan. Lalu untuk keluarga, sanak saudara, pasti itu ya kita lakukan sehari-hari untuk saudara seiman, ya. Dan juga untuk siapapun yang memerlukan. Oke, terakhir, kita gagal jika kita hanya selalu tertuju pada tuaian dan keinginan. Bukan kepada benih dan kerelaan. Kita gagal kalau pikiran Bapak Ibu Saudara cuma tertujunya tuaian dan keinginan. Bukan kepada benih dan juga kerelaan. Nah, kenapa kita gagal? Kegagalan kita ini, kegagalan kita dalam memberi itu bukti kegagalan kita memahami Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara mengenal Allah kita itu tidak terbatas, gak perlu takut, gak perlu khawatir, sing tenang. Kalau Bapak Ibu Saudara memahami Allah kita tidak terbatas, Bapak Ibu akan jadi rela, gak egois. Kalau Bapak Ibu Saudara memahami Allah kita tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara akan menjadi orang-orang yang tidak munafik, menjadi orang-orang Kristen yang sejati, karena ada kerelaan untuk berbagi, memberi dalam pelayanan kepada siapapun yang memerlukan. Jadi memahami unlimited God, sekali lagi bukan untuk meminta banyak, tetapi untuk memberi banyak. Ya. Dengan memahami ini, memberikan ketenangan kepada kita, sehingga kita nggak perlu khawatir. Dengan memahami ini, mengajarkan kerelaan untuk kita nggak egois, dan menyingkapkan kebenaran supaya kita nggak munafik. Untuk siapa? Bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi memahami unlimited God betul-betul untuk kepentingan Bapak Ibu Saudara. Supaya hidupnya tenang, punya kerelaan, hidup dalam kebenaran. Ya, jadi judulnya rada ngeprank ya Mas Heri ya, Unlimited God kok tapi kok kita suruh memberi. Kleru ya Alkitab Om Daniel. Unlimited God harusnya jaluk. Kalau meminta, tidak perlu diajari. Orang-orang Kristen sudah pinter-pinter meminta. Tapi kalau memberi orang Kristen, orang kudu diajari. Kudu diajari. Tuhan memberkati. Main musik boleh maju ke depan. Kita akan renungkan firman Tuhan ini dengan satu pujian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Yes. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hanya sementara. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Thank you Tuhan, makasih Bapak. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Mari katakan bersama-sama, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat, oh Tuhan. Amin. Mari setiap kita berkomitmen kepada Tuhan bahwa kita dipakai Tuhan untuk memberi lebih bagi orang-orang di sekeliling kita. Menjadi sarana berkat Tuhan tersalurkan, menjadi sarana berkat Tuhan tersampaikan bagi semakin banyak orang. Oh Tuhan, oh Tuhan, hidupku
hati, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi musik memuji Tuhan. Bapak saudara, mari kita renungkan bersama-sama. Jangan-jangan selama ini kita selalu meminta dan selalu meminta, tanpa kita memikirkan bahwa kita semestinya berpikir bagaimana bisa memberi. Bukankah terlalu banyak pemberian Tuhan dalam kehidupan kita? Kita seringkali gagal dalam mengelola pemberian Tuhan. Kita terfokus pada diri kita sendiri. Kita tidak memikirkan orang-orang di sekeliling kita, mereka yang memerlukan, yang membutuhkan, mereka yang dalam kekurangan, mereka yang dalam kesulitan. Sementara setiap berkat yang kita miliki, di sana pun Tuhan memakainya untuk memberkati orang lain. Bukankah Allah kita Allah yang tidak terbatas? Kenapa kita selalu khawatir? Bukankah Allah kita Allah yang tidak terbatas? Kenapa seringkali kita tidak rela? Bukankah Allah kita Allah yang tidak terbatas? Kenapa kita sering menjadi orang-orang Kristen yang munafik? Memakai setiap berkat untuk kepuasan diri kita. Kristus rela berkorban. Mari kita pun rela berkorban. Kristus murah hati, mari kita juga menjadi orang-orang yang murah hati. Kristus senantiasa memikirkan kebutuhan banyak orang. Mari kita pun memikirkan kebutuhan orang banyak. Jemaat Tuhan, mari kita bertobat pagi hari ini dan berseru, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Terima kasih Bapak. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Saya mau nanti Ibu Pendeta Retno Wulandari akan berdoa untuk meneguhkan firman Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami rela memberikan hidup kami, memberikan harta kami, memberikan pemikiran kami, memberikan seluruh hidup kami. Karena Engkau senantiasa mengajarkan bagi kami, sebab Bapamu di surga adalah murah hati. Bermurah hatilah kamu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ini menolong kami untuk kami melihat kebutuhan orang lain. Kebutuhan orang yang ada di sekeliling kami. Untuk kami tidak egois. Untuk kami melihat dengan mata hati Tuhan. Setiap kebutuhan-kebutuhan di lingkungan kami Tuhan. Banyak orang membutuhkan kasih Tuhan melalui apa yang ada di dalam diri kami. Perhatian kami, uang kami, tenaga kami Tuhan. Mari tolong setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia hari lepas hari. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Tuhan. Terus berikan urapan yang daripada Tuhan. Berkat-Mu mengalir dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam kedua anaknya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, bahkan seluruh jemaat MCC. Taruh hati
hati yang murah hati seperti Engkau. Karena Bapa di surga adalah murah hati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini membuka hati pikiran kita untuk melakukan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Kami mohon para pelayan kantong persembahan untuk mempersiapkan diri. Nanti kita akan dipimpin doa oleh Saudari Yulisa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus sudah memberkati kami dan mengajarkan kami tentang apa itu memberi. Tuhan, sebentar kami akan memberikan dari apa yang kami miliki. Tuhan Yesus yang berkati pemberian ini, karena sejatinya apa yang kami miliki adalah miliknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya pemberian ini dapat menjadi alat untuk membangun gereja-Mu lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita pujikan satu pujian. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan nyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita citaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya saya akan sampaikan untuk kegiatan MCC selama sepekan. Setiap hari Senin ada latihan tamborin pukul 6 sore. Kemudian di hari Selasa pemuritan pukul 6:30. Di hari Rabu ada Autos dan juga ada kristal, program kristal. Kemudian di hari Kamis ada latihan untuk latihan ibadah padang ya, berarti ya Kamis. Mungkin nanti ada di koordinasi lagi ya. Oh futsal, oh nanti. Oh, jadi Kamis ada futsal, turnamen futsal, latihan di hari Jumat. Menara doa tetap ya, 6:30, jam 6. Kemudian di hari Sabtu pukul 5:30 ada ibadah remaja pemuda. Kemudian di hari Minggu ibadah pertama di pukul 8. Berarti ada family day. Mungkin ada informasi yang disampaikan untuk ibadah padang. Ya, Bapak Ibu Saudara, latihan hari Kamis digeser ke Jumat karena kita ada satu sisa lomba yang belum dilakukan, yaitu lomba futsal. Ya, seragamnya sudah jadi. Wah, seragamnya keren-keren Bapak Ibu. Tapi mainnya enggak tahu ya. Itu nanti saya bayangkan, itu kan lapangannya 2. Yang satu kita pakai, yang satu dipakai sama yang biasa pakai gitu ya. Itu kan pasti mereka kan profesional-profesional. Tapi kan ras ragaman.
Nah kita datang seragaman, wah, mereka wah ini mesti sangar mainnya gitu. Ternyata ya amatir semua, enggak apa-apa ya. Yang penting pokoknya keren dulu ya. Masalah skill nomor sekian ya. Yang hebat-hebat nih, Mas Yo ini, Mas Yohanes, Mas Yonat ini, wah pinter-pinter. Mas Heri sama saya nafas 1-2 ya. Jadi hari Kamis dipakai untuk futsal Bapak Ibu. Yang Jumat latihannya digeser ke Jumat. Tapi hanya minggu ini saja karena kita perlu menghabiskan lomba-lombanya. Nah, hari Jumatnya itu nanti doa dulu. Setelah doa latihannya kan hanya akustik ya Mas Adris ya. Yang latihan nanti di lantai bawah. Ya, akustik saja kan? Oh, jadinya Senin. Oh ya sudah, siap. Berarti Jumat dipakai untuk doa dan rapat teknis. Para panitia sudah ada agendanya kemarin bahwa Jumat dipakai untuk persiapan rapat teknis. Rapat teknis itu ngapain toh? Yang jelas nomor 1 adalah ngitung apakah dananya tercukupi atau tidak gitu kan. Kalau tercukupi puji Tuhan, kalau tidak puji Tuhan, pasti Tuhan cukupkan. Nah gitu aja. Udah iman itu pokoknya maju terus gitu, pantang mundur. Jadi hari Jumat rapat teknis untuk persiapan hari Minggunya. Nah Bapak Ibu mohon diperhatikan hari Minggu kita berkumpulnya di sini di UKS. Motor-motor, mobil-mobil silakan diparkirkan seperti biasa di dalam. Ya, motor-motor ditaruh di sini, mobil juga diparkirkan seperti biasa. Setelah itu, setelah motor terparkir, pastikan kuncinya jangan menempel, kunci harus dibawa ya. Kadang-kadang ada yang kelupaan tuh ya. Nah, lalu Bapak Ibu langsung kumpul di depan karena bisnya nunggunya di depan. Ya, jadi kita berkumpulnya di UKS. Jangan ke Maestro ya, enggak ada orang nanti di sana, kumpulnya di sini. Jam berapa? Intinya jam 7 berangkat. Jadi Bapak Ibu silakan tentukan. Ya, jam 7 pokoknya jalan. Maaf, naik bis. Kalau jalan capek ke Tangmangu ya. Jam 7 berangkat maksudnya. Kalau jam 7 jalan, waduh gitu kan. Naik jam 7, kita akan berangkat naik bis ke Tangmangu. Atau kita sepakat aja setengah 7 ya. Kalau saya bilang monggo ditentukan sendiri-sendiri, saya takut ada jam 4 pagi ke sini gitu kan. Wah ditelat soalnya, daripada aku telat gitu kan. Bajunya bebas dulu. Bajunya bebas dulu, karena nanti kaosnya kan digunakan di sana. Kan kita belum tahu jadinya kaosnya kapan ya. Siapa tahu jadinya Senin. Bapak Ibu pokoknya silakan gunakan kaos bebas masing-masing, yang mau kemeja boleh. Nanti sampai sana kita akan ganti kaos ya, karena kita pakai seragam. Ya, warnanya kali ini coklat. Kenapa? Karena tahun ini tahun politik, jadi kalau merah kok enggak kleru, biru kleru, hijau kleru, kuning kleru, tahun politik. Jadi sudah nek putih kok kayak ning tiong-ting gitu ya. Ya sudah pokoknya apa? Coklat gitu ya. Nah, jadi nanti baru dipakai di sana. Ya Bapak Ibu yang belum mendaftar segera mendaftar, lalu kumpulnya ya aman setengah 7 lah. Ya, nanti kita foto-foto di sana terus kita kirimkan ke HP-nya Pak Andreas. Band Pak Andreas Mary ya, karena Pak Andreas hari itu ke Lembang. Pak Andreas ada pelayanan ke Lembang, band WA-nya nanti kan tang ting gitu kan, kita foto-foto. Pak gitu ya. Enggak, bercanda Pak Andreas karena hari itu harus enggak bisa ditinggal ya, Pak Andreas harus ke Lembang. Atau nanti kita kapan-kapan gantian ke Lembang ya. Pak Andreas biar ke Tangmangu. Karena sudah mulai onsite, jadi Haga itu kalau sudah mulai onsite, Haga tempatnya Pak Andreas melayani ini, kalau sudah bisa onsite, wah sudah bakal sering onsite, bakal sering seminar-seminar kemana-mana ya. Jadi kita doakan aja supaya tetap sehat beliau ya. Nanti kita iming-imingi foto aja ya Bu Kristiani ya. Ya, lalu berikutnya baju gantinya nanti monggo, karena di sana ada kolam renang. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau bawa baju ganti lagi lebih boleh silakan. Tapi kolam renangnya bayar lagi sendiri ya. Jadi yang dibayar panitia itu transportasi dibayar. Jadi dengan dana yang Bapak Ibu bayarkan, berapa tuh dananya? 75 ya. Untuk dewasa 50 untuk anak-anak. Itu dapat apa aja? Transportasi, bis, AC. Oh ya, orang anggu nyurung sih san, itu aman udah. Terus makan nanti pagi akan kami siapkan minimal snack
Jangan-jangan kalau Bapak Ibu nggak sempat sarapan, lalu makan siang juga sudah ada, diatur sama seksi konsumsi nanti. Kemudian Bapak Ibu dapat kaos. Loh, kaosnya juga nggak kaos abal-abal, wah ini kaosnya partai. Enggak lah, kita menghindari kaos partai malah ya. Dapat kaos, lalu apalagi Mas Adris? Tiket masuknya ke Tangmang kita sudah tanggung. Konsumsi sudah tanggung semua. Jadi Bapak Ibu kalau nanti di sana ada flying fox. Flying fox tahu ya? Yang pakai tali seluncuran itu loh. Tahu ya? Tahu atau flying fox ya Mas Bayu ya? Nanti finishnya di Karangpandan Bapak Ibu. Naik dari Balai Kambang, turunnya ke Karangpandan ya. Flying fox nanti bayar sendiri lagi kalau mau naik. Terus ATV itu yang motor-motoran itu. Terus renang itu masih bayar sendiri semua, tapi nggak mahal kok ya. Jadi silahkan kalau mau setelah ibadah mau acara bebas silahkan ya. Mau bawakan baju ganti untuk anak-anak juga boleh. Di sana juga ada sate, ada ya mbok menawa gitu kan, nanti mau pengen ngiras sate. Yang di sana tuh biasanya sate, terus wedang sate kelinci, wedang ronde gitu-gitu. Sate ayam ya ada di sana. Mikir manganan baik gitu kan. Jadi gitu Bapak Ibu ya, kumpul jam berapa? 6:30 ya. 6:30 aja kita sepakati, jam 7 kita akan berangkat. Nah, rekan-rekan dari Solo Selatan tidak berkumpul ke sini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, loh iki sing Sultan kok enggak ada. Nah, yang dari Sultan dari Klaten langsung bablas ke Tangmangu. Mereka menggunakan 3 mobil. Nanti pun yang dari sini juga ada beberapa mobil dan 1 bis. Ya, jadi silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan baik, pastikan semua berangkat. Mas Yohanes ya, berangkat daftar aja ya, nggak usah mikir Cik Lisa, udah berangkat aja. Jangan banter-banter, ndak orangnya kerumunan. Ada ya. Nah, kita doakan supaya Cik Lisa ini izinnya goal ya. Beliau lagi mengajukan izin ke atasannya ya, masih menunggu. Kita doakan semoga diizinkan. Syukur-syukur atasannya ikut ibadah Padang ya. Semoga supaya caranya gitu ya. Ada pertanyaan mengenai ibadah Padang? Ada? Aman ya, 6:30 berkumpul, jam 7 kita berangkat. Kalau tidak ada yang lain, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa juga nanti untuk Mas Pandu yang masih dalam penyembuhan. Ya. Kemarin kita sudah tilii di rumah sakit, tapi ternyata terus minta pulang, jadi sekarang sudah rawat jalan di rumah. Monggo yang mau tilik bisa ke rumahnya Mas Pandu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami sudah beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Lewat puji-pujian hati kami disukakan, kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera, pengharapan yang baru. Lewat firman Tuhan, kami terus diajar, dibawa untuk makin ngerti hatinya Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang sejati, bukan hanya penggemar-penggemar Tuhan Yesus, tetapi pengikut Kristus yang militan, yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati para pelayan-Mu Tuhan, yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan berkati, tambahkan kepercayaan lebih dan lebih lagi. Biarlah lewat pelayanan para hamba-hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa boleh diberkati, banyak jiwa dijangkau dan diselamatkan. Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar kepada hidup mereka, agar hidup mereka sungguh-sungguh menjadi kesempatan yang indah dan berharga untuk melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Tuhan juga berkati seluruh jemaat yang sudah hadir pagi hari ini. Berkati dengan berkat-berkat yang indah, yang istimewa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati keluarga kami, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang hangat, penuh cinta, kasih mesra. Tuhan berkati pekerjaan tangan kami, menjadi pekerjaan tangan yang berhasil, beruntung. Tuhan berkati dengan luar biasa, tidak hanya untuk kepuasan kami, tapi kami pakai untuk memberkati orang-orang yang di sekeliling kami. Tuhan juga berkati anak-anak kami, agar mereka menjadi siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswa yang pintar, cerdas, berprestasi, sehingga Tuhan dipermuliakan, Tuhan dibesarkan. Tuhan juga memberkati setiap kehidupan kami,
tantangan, pergumulan, permasalahan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya Tuhan berikan jalan keluar pertolongan tepat pada waktunya. Kami percaya, kami tidak perlu takut. Kami punya gembala yang baik, gembala yang senantiasa berjalan menyertai kami. Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang akan menolong kami keluar dari permasalahan-permasalahan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan setiap jemaat semua. Tuhan berikan kesehatan yang prima, Tuhan berikan kesehatan yang baik, untuk kami boleh beraktivitas dengan baik, bekerja dengan baik, dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Untuk mereka yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, khususnya juga untuk Mas Pandu yang masih dalam penyembuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Allah kami Tuhan, kami dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang berkuasa memulihkan, memberikan kesembuhan yang sempurna. Oleh karena itu kami berkata di dalam nama Yesus, setiap sel dan metabolisme dalam tubuh setiap jemaat yang sakit semua dipulihkan, dibaharui, pulih sempurna seperti sedia kala. Kami berdoa supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang sehat. Jemaat boleh terus tekun beribadah mencari Tuhan, dan juga boleh bersaksi bahwa Allah mampu, sanggup menyembuhkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang tidak hadir, mereka apapun yang menjadi kendala mereka, Tuhan juga tilik, lawat, berkati mereka, sebagaimana Tuhan pun juga memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, rencana kami sepekan ini, ibadah-ibadah tengah minggu, lomba futsal, juga persiapan ibadah padang, segala kebutuhan kekurangan yang ada, sampai dengan hari H pelaksanaan ibadah padang nanti, besok minggu. Semua berjalan dengan baik, dengan lancar di dalam nama Yesus. Biarlah lewat pelayanan-pelayanan kami, jiwa-jiwa diberkati, setiap jiwa-jiwa boleh bertumbuh, pengenalan akan Tuhan dengan pengenalan yang semakin dalam, pengenalan yang semakin sungguh-sungguh, agar kami tidak hanya menjadi Kristen-Kristen yang biasa, tapi Kristen-Kristen yang dewasa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga, menolong, menyertai sampai di rumah dengan selamat, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, dan berkumpul dengan keluarga kami di rumah masing-masing, untuk kami dapat membagikan berkat-berkat firman Tuhan, kesaksian kepada setiap saudara kami, keluarga kami. Dan bahwa kami pertemukan kami kembali pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai setiap kita masing-masing tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin. Shalom, selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.